Kalau Anda berpikir sakit jantung itu takdir, nasib buruk, atau hanya menyerang mereka yang berbakat, Anda keliru besar. Penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Merenggut nyawa lebih banyak dari gabungan semua jenis kanker. Namun ada fakta mengejutkan yang penuh harapan. Tahukah Anda, menurut World Health Organization, ya WHO, sebagian besar kematian akibat penyakit jantung dan stroke sebenarnya bisa dicegah. Pencegahannya bukanlah pil ajaib, melainkan pilihan-pilihan sederhana yang kita buat setiap hari. Di video ini, kita akan bongkar tuntas 5 rutinitas wajib yang bisa menjadi perisai terkuat Anda untuk mencegah sakit jantung. Dan nanti di menit ke-15, saya akan ungkapkan satu kebiasaan tidur yang sering dianggap sepele, namun dampaknya luar biasa besar bagi kesehatan jantung Anda. Klik like dulu jika Anda peduli pada kesehatan jantung Anda dan orang-orang tersayang, dan bagikan video ini agar informasinya menyelamatkan lebih banyak nyawa. Fakta ilmiah dan penjelasan utama untuk bisa membangun perisai yang kokoh, kita harus mengenali terlebih dahulu musuh yang akan kita hadapi. Apa sebenarnya penyakit jantung itu? Dan mengapa ia bisa menyerang secara tiba-tiba, padahal kita merasa baik-baik saja? Bayangkan jantung kita adalah sebuah pompa air super canggih, dan tak kenal lelah di pusat kota, tubuh kita. Tugasnya adalah memompa air kehidupan, yaitu darah yang kaya oksigen dan nutrisi, melalui sebuah jaringan pipa yang rumit, yaitu pembuluh darah kita, ke seluruh penjuru kota, dari otak hingga ujung kaki. Agar pompa ini bisa bekerja dengan baik seumur hidup, ia membutuhkan 2 hal. Kondisi pompa itu sendiri harus kuat, dan jaringan pipanya harus bersih serta lancar. Penyakit jantung koroner, jenis penyakit jantung yang paling umum, terjadi ketika pipa-pipa yang memberi makan otot jantung itu sendiri, pembuluh darah koroner, mengalami masalah. Menurut American Heart Association, masalah utamanya ada 2. Masalah pertama, aterosklerosis, kerak di dalam pipa. Ini adalah proses perusakan senyap yang terjadi selama bertahun-tahun. Bayangkan pipa air bersih di rumah kita. Jika airnya kotor atau mengandung banyak kapur, lama-kelamaan di bagian dalam pipa akan terbentuk kerak yang keras dan tebal. Kerak inilah yang disebut plak aterosklerosis. Dia terbentuk dari tumpukan kolesterol jahat, LDL, lemak, kalsium, dan sel-sel radang di dinding pembuluh darah. Semakin tebal keraknya, semakin sempit saluran pipa tersebut. Aliran darah pun menjadi terhambat. Yang sebiberoan, kerak ini bisa retak atau pecah. Saat pecah, tubuh akan meresponsnya seperti luka, dengan membentuk gumpalan darah di lokasi tersebut. Gumpalan darah inilah yang bisa menyumbat total pipa koroner secara tiba-tiba, menyebabkan serangan jantung. Masalah kedua, hipertensi, tekanan air yang terlalu kencang. Ini adalah tekanan darah tinggi. Bayangkan kita terus-menerus mengalirkan air dengan tekanan super tinggi melalui pipa-pipa di rumah kita. Apa yang akan terjadi? Dinding pipa akan terus-menerus tegang, menjadi kaku, rapuh, dan mudah rusak. Tekanan yang tinggi ini akan mempercepat proses pembentukan kerak, aterosklerosis. Ia juga bisa membuat kerak yang sudah ada menjadi lebih mudah pecah. Selain itu, tekanan yang tinggi memaksa pompa jantung kita bekerja ekstra keras setiap saat, yang dalam jangka panjang bisa membuatnya kelelahan, membesar, dan akhirnya melemah, gagal jantung. Kedua proses perusakan ini, pembentukan kerak dan tekanan tinggi, seringkali berjalan beriringan dan saling memperparah. Dan yang paling mengerikan, keduanya seringkali tidak menimbulkan gejala sama sekali di tahap-tahap awal. Inilah mengapa penyakit jantung sering disebut sebagai pembunuh senyap. Kita mungkin merasa baik-baik saja, padahal di dalam pipa kita sudah mulai berkarat dan tekanannya sudah terlalu tinggi. Inilah pentingnya kita memahami cara mencegah sakit jantung sebelum semuanya terlambat. Sebelum membahas 5 rutinitas pencegahannya, kita harus jujur pada diri sendiri dan mengenali 3 jebakan gaya hidup modern yang paling sering menjerumuskan kita ke arah kerusakan jantung dan pembuluh darah. Jebakan. Pertama, terlena oleh makanan normal yang ternyata beracun. Banyak dari kita berpikir, saya tidak makan aneh-aneh kok, hanya makanan rumahan biasa. Tapi, mari kita lihat lebih dekat makanan biasa kita. Nasi putih porsi besar, lauk ayam goreng tepung, tumis sayur dengan banyak minyak dan garam,
kerupuk sebagai pelengkap, dan teh manis sebagai penutup. Ini adalah menu normal bagi banyak orang Indonesia. Namun dari kacamata kesehatan jantung, ini adalah sebuah bencana tersembunyi. Nasi putih dan tepung adalah karbohidrat olahan yang cepat menaikkan gula darah dan memicu peradangan. Gorengan adalah sumber lemak trans dan lemak jenuh yang menyumbat pembuluh darah. Garam berlebih menaikkan tekanan darah. Dan gula dalam teh manis adalah racun bagi metabolisme. Kita merasa makan normal, padahal kita sedang memberi makan penyakit jantung setiap hari. Tapi yang lebih berbahaya, ada jebakan lain yang menyerang tanpa kita sadari. Jebakan kedua, mengabaikan angka dan hanya percaya rasa. Ini adalah jebakan paling umum terkait hipertensi dan kolesterol tinggi. Banyak orang berkata, saya tidak perlu periksa tekanan darah, kepala saya tidak pusing kok. Atau, saya tidak perlu cek kolesterol, leher saya tidak pegal. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat fatal. Hipertensi dan kolesterol tinggi adalah pembunuh senyap sejati. Mereka merusak pembuluh darah kita secara perlahan selama bertahun-tahun, tanpa menimbulkan rasa sakit sama sekali. Gejala seperti pusing atau leher pegal seringkali baru muncul saat kondisinya sudah parah atau sudah menimbulkan komplikasi. Mengandalkan rasa sebagai patokan kesehatan adalah seperti mengemudi mobil tanpa pernah melihat speedometer atau indikator bensin. Kita baru sadar ada masalah saat mobilnya sudah mogok di tengah jalan. Namun yang jarang diketahui, ada satu lagi jebakan yang justru sering dianggap sebagai bentuk istirahat. Jebakan ketiga, memilih kursi malas daripada sepatu jalan. Setelah pensiun atau di usia senja, godaan untuk lebih banyak bersantai, duduk menonton televisi atau tiduran memang sangat besar. Kita berpikir, sudah waktunya istirahat. Istirahat memang penting, tapi kurangnya aktivitas fisik adalah salah satu musuh terbesar bagi jantung kita. Jantung adalah otot. Seperti otot lainnya, ia butuh dilatih agar tetap kuat. Pembuluh darah kita juga butuh dibersihkan oleh aliran darah yang lancar. Saat kita hanya duduk diam, aliran darah menjadi lambat. Ini mempermudah penumpukan plak kolesterol dan pembentukan gumpalan darah. Kurang gerak juga merupakan penyebab utama dari obesitas, hipertensi, dan diabetes. 3 serangkai pemicu utama penyakit jantung. Jadi memilih kursi malas terlalu sering justru mempercepat kerusakan pompa dan pipa tubuh kita. Dari ketiga jebakan ini, mana yang paling sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di komentar. Saya baru tahu dampaknya. Setelah mengenali jebakan-jebakannya, sekarang saatnya kita membangun benteng pertahanan kita. Kabar baiknya, benteng ini dibangun dari batu bata yang sangat sederhana, yaitu 5 rutinitas harian yang bisa kita mulai hari ini untuk mencegah sakit jantung. Rutinitas pertama, adopsi pola makan penjaga jantung. Ini adalah fondasi utama. Ludomar diet ketat yang menyiksa. Fokuslah pada pola makan yang kaya nutrisi dan melindungi pembuluh darah. Pola makan Mediterania atau DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, seperti yang direkomendasikan oleh American Heart Association, adalah pilihan terbaik. Intinya perbanyak. Sayuran berwarna-warni, target 5 porsi sehari, buah-buahan utuh, ikan berlemak, kembung, sarden, tuna minimal 2 kali seminggu, kacang-kacangan almond, kenari, biji-bijian utuh, nasi merah oatmeal, dan minyak zaitun extra virgin. Batasi. Daging merah berlemak, daging olahan, sosis, kornet, makanan dan minuman manis, gula tersembunyi. Jemi garam, target kurang dari 1 sendok teh per hari, serta gorengan dan makanan cepat saji. Contoh penerapan, ganti nasi putih dengan nasi merah, ganti camilan biskuit dengan segenggam kacang atau buah apel, ganti ayam goreng dengan ikan pepes. Rutinitas kedua, bergerak aktif setiap hari. Jadikan gerakan sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup Anda. Jantung, Anda akan berterima kasih. Target, Centers for Disease Control and Prevention, CDC, merekomendasikan minimal 150 menit aktivitas aerobik. Intensitas sedang seperti jalan kaki cepat per minggu. Ditambah 2 hari latihan kekuatan otot, penerapan harian. Jadwalkan jalan kaki cepat 30 menit setiap pagi. Jika tidak sempat, cicilah menjadi 3 sesi 10 menit. Tambahkan latihan kekuatan sederhana di rumah, seperti bangkit duduk dari kursi atau mengangkat botol air.
Temukan aktivitas yang Anda nikmati. Berenang, bersepeda, senam, atau berkebun. Rutinitas ketiga, kelola stres dengan bijaksana. Stres kronis adalah racun bagi jantung. Belajar mengelolanya adalah sebuah keharusan. Mekanisme. Stres memicu pelepasan hormon adrenalin dan kortisol yang menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Stres juga seringkali memicu kebiasaan makan tidak sehat. Penerapan harian. Luangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk relaksasi. Bisa dengan meditasi pernapasan, tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Mendengarkan musik yang menenangkan. Melakukan hobi yang Anda sukai. Atau sekadar duduk tenang di alam terbuka. Rutinitas keempat, prioritaskan tidur berkualitas. Tidur adalah waktu servis bagi jantung dan pembuluh darah Anda. Jangan pernah menganggapnya sepele. Mekanisme, saat tidur nyenyak, tekanan darah dan detak jantung secara alami akan turun, memberikan kesempatan bagi sistem kardiovaskular untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Kurang tidur kronis dikaitkan dengan peningkatan risiko hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Penerapan harian, targetkan tidur 7-8 jam setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Hindari kafein dan makan berat menjelang tidur. Jauhkan gawai dari kamar tidur. Rutinitas kelima, kenali dan kontrol angka Anda. Ini adalah rutinitas sadar kesehatan. Anda harus tahu angka-angka vital yang menjadi indikator kesehatan jantung Anda. Angka penting, tekanan darah, kadar kolesterol, LDL, HDL, trigliserida, dan gula darah. Penerapan harian, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin minimal setahun sekali. Jika Anda memiliki faktor risiko seperti hipertensi atau diabetes, lakukan pemantauan lebih sering sesuai anjuran dokter. Patuhi pengobatan jika memang diperlukan. Jangan pernah menghentikan obat tanpa berkonsultasi. Kalau Anda siap mencoba menerapkan salah satu rutinitas baik ini, tulis "Saya mulai hari ini" di kolom komentar sebagai penyemangat. Dampak pada organ lain keajaiban dari 5 rutinitas untuk mencegah sakit jantung ini adalah efeknya yang bersifat paket lengkap. Saat Anda melindungi jantung, Anda secara otomatis juga sedang melindungi organ-organ vital lainnya. Ini adalah investasi kesehatan menyeluruh. Dampak pada otak-otak kita sangat haus akan darah yang kaya oksigen. Pembuluh darah yang sehat dan lancar adalah kunci untuk mencegah bencana di otak, yaitu stroke. Rutinitas yang sama untuk menjaga kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah, menjaga gula darah, tidak merokok, dan makan sehat adalah rutinitas yang persis sama untuk mencegah stroke iskemik maupun hemoragik. Selain itu, aliran darah yang baik ke otak juga penting untuk menjaga fungsi kognitif dan mencegah demensia atau kepikunan di usia senja. Kiyu semang baik untuk jantung, sangat baik untuk otak. Dampak pada ginjal kita bekerja sebagai filter darah. Diet sangat bergantung pada aliran darah yang stabil dan tekanan yang normal. 2 musuh utama ginjal, seperti yang kita tahu, adalah diabetes dan hipertensi. Dengan menerapkan 5 rutinitas ini, terutama mengontrol gula darah dan tekanan darah, kita secara langsung sedang melindungi jutaan saringan halus di dalam ginjal kita dari kerusakan jangka panjang. Menjaga ginjal tetap sehat adalah bagian integral dari upaya mencegah sakit jantung, karena ginjal yang rusak akan semakin memperparah hipertensi. Dampak pada mata, pembuluh darah di retina mata adalah salah satu yang paling halus dan paling sensitif di seluruh tubuh. Tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah ini, menyebabkan retinopati, hipertensi, dan retinopati diabetik yang bisa berujung pada kebutaan. Dengan menjaga kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan melalui rutinitas ini, kita juga sedang berinvestasi untuk penglihatan yang jernih hingga usia lanjut. Dampak pada vitalitas dan energi jantung yang sehat memompa darah dengan efisien. Pembuluh darah yang lancar mengantarkan oksigen ke seluruh sel. Hasilnya, kita akan merasa lebih bertenaga, tidak mudah lelah, dan memiliki stamina untuk tetap aktif menikmati hidup, bermain dengan cucu, atau menekuni hobi. Mencegah sakit jantung bukan hanya tentang umur panjang, tapi tentang kualitas hidup di setiap tahun tambahan yang kita dapatkan. Ada banyak mitos yang beredar seputar penyakit jantung.
Mari kita luruskan beberapa di antaranya, agar kita tidak salah langkah dalam upaya mencegah sakit jantung. Mitos pertama, penyakit jantung itu hanya masalah laki-laki tua. Faktanya, ini sama sekali tidak benar. Menurut World Heart Federation, penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 bagi perempuan juga. Bahkan seringkali lebih mematikan karena gejalanya bisa berbeda dan seringkali tidak dikenali. Risiko pada perempuan akan meningkat drastis setelah menopause. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan, di usia berapapun, harus waspada. Mitos kedua, saya kurus, jadi pasti aman dari penyakit jantung. Faktanya, berat badan ideal memang penting, tapi bukan satu-satunya jaminan. Orang yang kurus pun bisa memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau gula darah tinggi, terutama jika pola makannya buruk dan kurang gerak. Ada kondisi yang disebut TOFI, thin outside, fat inside, di mana lemak berbahaya menumpuk di sekitar organ dalam meskipun dari luar terlihat langsing. Jadi jangan hanya mengandalkan timbangan. Tetap periksakan angka-angka kesehatan Anda. Mitos ketiga, menghindari semua jenis lemak adalah cara terbaik mencegah penyakit jantung. Faktanya, ini adalah pemahaman yang sudah usang. Tubuh kita justru membutuhkan lemak sehat untuk berfungsi optimal. Lemak tak jenuh tunggal, dari minyak zaitun, alpukat, dan lemak tak jenuh ganda, omega-3 dari ikan, omega-6 dari kacang-kacangan, justru bersifat melindungi jantung. Yang harus dihindari adalah lemak trans, dari gorengan, margarin, makanan olahan, dan lemak jenuh, dari daging berlemak, kulit ayam, santan kental, yang berlebihan. American Heart Association sangat menekankan pentingnya memilih jenis lemak yang tepat. Kalau Anda baru tahu fakta ini, klik like dan bagikan video ini. Rangkuman dan arahan harian kesimpulannya sederhana. Mencegah sakit jantung bukanlah hal yang mustahil atau rumit. Kuncinya adalah konsistensi dalam menjalankan 5 rutinitas harian yang menyehatkan. Mari kita rangkum menjadi sebuah panduan praktis. Arahan Prisma 1. Jaga pola makan Anda. Isi piring dengan pelangi sayur dan buah. Pilih ikan daripada daging merah. Ganti nasi putih dengan nasi merah dan jauhi gula, garam, serta gorengan. Arahan Simibona 2. Bergeraklah setiap hari. Jadikan jalan kaki cepat 30 menit sebagai obat wajib Anda. Tambahkan latihan kekuatan ringan 2 kali seminggu. Arahan Nilakala 3. Tenangkan pikiran Anda. Luangkan waktu setiap hari untuk relaksasi, entah itu dengan berdoa, meditasi, atau melakukan hobi yang menenangkan. Arahan dan berempat. Tidurlah yang cukup. Prioritaskan tidur berkualitas 7-8 jam setiap malam sebagai waktu servis bagi jantung Anda. Arahan nomor 5. Kenali jangka Anda. Rutin periksa dan catat tekanan darah, kolesterol, dan gula darah Anda. Jadilah manajer kesehatan Anda sendiri. Mulailah dari satu hal kecil. Mungkin hanya dengan tidak menambahkan gula ke dalam kopi pagi Anda. Atau berjalan kaki 10 menit lebih lama. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan niat. Pilogian cerita reflektif penutup. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi sebuah perenungan singkat. Saya teringat kisah 2 orang sahabat karib yang memasuki masa pensiun bersama. Sebut saja Pak Tono dan Pak Budi. Keduanya memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Pak Tono sangat disiplin. Dia mengubah pola makannya, rajin berjalan pagi dan patuh pada anjuran kesehatan. Sementara Pak Budi seringkali abai. Nanti saja, badan masih terasa enak, katanya. Piuya Marsu, hidup itu harus dinikmati. Dan baginya, menikmati hidup berarti makan enak tanpa pantangan. Beberapa tahun kemudian, takdir memperlihatkan hasilnya. Pak Tono masih bugar di usianya yang ke-70, masih bisa menggendong cucunya dan berkebun. Beliau menikmati masa tuanya dengan penuh kemandirian dan kebahagiaan. Sementara Pak Budi setelah terkena serangan jantung dan harus menjalani operasi pemasangan ring. Kini hidupnya penuh dengan keterbatasan. Beliau mudah lelah, harus minum banyak obat, dan tidak bisa lagi menikmati makanan seenaknya seperti dulu. Ironisnya, justru sekaranglah beliau tidak bisa lagi menikmati hidup. Suatu sore, saat Pak Tono menjenguk sahabatnya, Pak Budi menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata lirih, "Ton, dulu aku pikir kamu menyiksa diri dengan pantanganmu. Ternyata
Aku yang menyiksa diriku sendiri dengan kebebasanku yang salah. Ku menabung untuk masa tua, tapi aku lupa menabung detak jantung yang sehat. Kisah ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Mencegah sakit jantung bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Justru sebaliknya, dengan menjaga jantung kita tetap sehat, kita sedang memastikan bahwa kita bisa terus menikmati hidup, bermain dengan cucu, bepergian, beribadah, menekuni hobi, dengan penuh energi dan kemandirian hingga di usia senja nanti. Setiap langkah sehat yang kita ambil hari ini adalah sebuah investasi untuk kebahagiaan kita di masa depan. Jangan biarkan kelalaian hari ini mencuri kebahagiaan kita esok hari. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup keluarga Anda. Satu klik Anda bisa menjadi pengingat berharga bagi orang yang Anda sayangi. Terima kasih telah menyimak. Penting, disclaimer informasi yang disajikan dalam video ini bersifat edukasi dan informasional semata dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis, diagnosis, atau pengobatan profesional. Jika Anda memiliki gejala penyakit jantung seperti nyeri dada, sesak napas, atau jantung berdebar, segera konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan profesional yang berkualifikasi. Jangan pernah mengabaikan atau menunda mencari nasihat medis profesional karena sesuatu yang telah Anda baca atau lihat di video ini. Setiap tubuh itu unik dan respons terhadap perubahan gaya hidup bisa berbeda-beda. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai program diet atau olahraga baru. Informasi dalam video ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dari profesional kesehatan Anda.